Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya David Novianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fabel atau legenda. Disimak ya anak-anak semua. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang fabel dan legenda. Apa kalian tahu perbedaan fabel dan legenda itu? Kita simak ya untuk materinya. Jadi, fabel dan legenda adalah dua bentuk sastra yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, fabel dan legenda itu sangat berbeda. Fabel adalah cerita pendek yang mengajarkan nilai moral melalui tokoh-tokoh hewan. Sedangkan legenda menceritakan tentang tokoh dan peristiwa yang dipercayai terjadi di masa lalu. Jadi fabel tokohnya yaitu dari hewan, dan untuk legenda itu yaitu menceritakan tentang peristiwa yang pada di masa lalu. Oke, selanjutnya kita menjelaskan ciri-ciri fabel. Ada 4 ciri-ciri fabel. Yang pertama yaitu tokohnya hewan. Tokoh dalam fabel biasanya adalah hewan yang memiliki sifat dan perilaku manusia. Jadi hewan itu memiliki sifat perilaku manusia. Contohnya memiliki sifat baik, sifat jahat, sifat sombong, dan sifat lain-lainnya seperti sifat manusia. Yang kedua yaitu pesan moral. Fabel selalu mengandung pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi di cerita fabel tuh setiap akhir bacaan pasti ada pesan moral yang dijelaskan oleh penulis untuk pembaca agar kita bisa berintrospeksi diri. Seperti itu. Yang ketiga yaitu cerita pendek. Fabel umumnya memiliki cerita yang singkat dan mudah dipahami. Jadi tidak bertele-tele dalam menceritakan cerita fabel. Seperti itu. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu fiksi. Fabel adalah cerita rakaan dan tidak didasarkan pada fakta. Jadi cerita fabel itu cerita fiksi, yang artinya yaitu tidak sesuai faktanya. Gitu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri legenda. Yang pertama, tokoh leluhur. Legenda seringkali menceritakan tentang tokoh-tokoh yang dianggap sebagai leluhur atau pahlawan suatu daerah. Jadi tokoh yang ada di cerita legenda itu tokoh-tokoh yang memiliki jiwa-jiwa yang sangat dipengaruhi dari daerah tersebut. Bisa pahlawan di daerah tersebut, bisa tokoh agama atau tokoh leluhur yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, asal usul. Legenda umumnya menjelaskan asal usul suatu tempat, benda, dan peristiwa. Jadi perbedaan fabel itu menceritakan cerita hewan, dan kalau legenda itu menceritakan asal usulnya suatu daerah tersebut, bisa tempat, benda, atau peristiwanya. Yang ketiga yaitu unsur mistisnya. Jadi di cerita legenda itu ada unsur mistisnya, yaitu legenda seringkali mengandung unsur mistis dan supranatural. Jadi legenda ini bisa dikatakan cerita tahayul atau tidak, hanya dari diceritakan dari mulut ke mulut seseorang yang tahu legenda tersebut. Yang keempat yaitu yang terakhir yaitu transmisi oral. Legenda awalnya disebarkan secara lisan dari generasi ke generasi. Jadi legenda
legenda adalah cerita yang diceritakan dari orang lain, suatu orang ke orang-orang lain. Jadi bisa dari orang lain ke orang lain itu bisa berbeda cerita. Jadi kita harus bisa menjelaskannya dari sesuai pembicaraan orang-orang tersebut, seperti itu. Selanjutnya perbedaan fabel dan legenda. Kalau fabel tokohnya hewan, kalau legenda tokoh manusia atau makhluk gaib. Ya, selanjutnya fabel yaitu memiliki pesan moral, kalau legenda yaitu asal usul atau cerita rakyat. Yang terakhir, fabel adalah fiksi, jadi tidak ada kebenaran. Kalau legenda yaitu berdasarkan kepercayaan tradisional. Jadi kalau legenda itu berasal dari kepercayaan orang-orang tersebut. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh fabel populer. Yang pertama yaitu Sang Kancil dan Buaya. Ceritanya, kancil yang cerdik mengelabui buaya untuk menyeberangi sungai. Pesan moralnya adalah kelicikan bisa mengalahkan kekuatan. Jadi pesan moralnya yang berjudul Sang Kancil dan Buaya ini, kita tidak boleh memiliki perbuatan kelicikan. Jadi bisa mengalahkan kekuatan. Yang selanjutnya yaitu semut dan belalang. Semut yang rajin bekerja menolong belalang yang malas di musim dingin. Pesan moralnya adalah pentingnya kerja keras dan persiapan. Jadi kita harus memulai sesuatu kegiatan tuh harus ada persiapan dan harus ada kerja kerasnya agar kegiatan tersebut bisa maksimal. Selanjutnya yaitu siput dan kelinci. Siput yang lambat tapi tekun akhirnya mencapai tujuannya, sementara kelinci yang cepat dan sombong itu kalah. Pesan moralnya adalah ketekunan mengalahkan kecepatan. Selanjutnya contoh legenda populer. Yang pertama yaitu legenda Gunung Merapi. Legenda tentang asal-usul Gunung Merapi yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Yang selanjutnya yaitu legenda Danau Toba. Yaitu legenda tentang terbentuknya Danau Toba akibat letusan berapi dan kisah Batak. Jadi legenda Danau Toba itu legenda peristiwa. Yang selanjutnya yaitu legenda Malikundang. Legenda tentang anak durhaka yang dihukum menjadi batu karena tidak mengakui ibunya. Jadi legenda Malikundang itu legenda dari kepercayaan tradisional. Jadi legenda tersebut sudah ada sejak dulu, tapi memiliki versi-versi yang berbeda, seperti itu. Pesan moral dalam fabel dan legenda. Ada 3 pesan moral dalam fabel legenda. Yang pertama, nilai moral. Fabel dan legenda mengajarkan nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, dan kerendahan hati. Yang kedua yaitu hikmah kehidupan. Cerita-cerita ini memberikan hikmah dan pelajaran tentang kehidupan. Jadi dalam membuat fabel dan legenda pasti penulis menyisipkan pelajaran tentang kehidupan atau moral yang bisa dilakukan untuk yang membaca. Yang ketiga yaitu budaya dan tradisi. Fabel dan legenda merefleksikan budaya dan tradisi suatu daerah.
Jadi fabel dan legenda itu pasti terkaitan dari suatu tradisi di daerah tersebut seperti itu. Yang selanjutnya yaitu analisis struktur fabel dan legenda. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu memperkenalkan tokoh dan latar cerita. Yang kedua yaitu perkembangan cerita, yaitu menceritakan konflik dan tindakan tokoh. Yang tiga yaitu klimaks, yaitu puncak konflik dan ketegangan cerita. Yang keempat yaitu resolusi, yaitu penyelesaian konflik dan pesan moral cerita. Selanjutnya anak-anak kita akan latihan menulis fabel, akan tetapi harus ada tahap-tahap dalam menulis fabel dan legenda. Yang pertama yaitu pilih temanya. Tentukan tema yang disampaikan dalam fabel dan legenda. Yang selanjutnya yaitu buat tokoh. Jadi tentukan tokoh dan karakteristiknya. Yang ketiga yaitu mengembangkan cerita, yaitu buat plot dan alur cerita yang menarik agar pembaca bisa melihat bagus atau tidaknya cerita fabel atau legenda tersebut. Dan selanjutnya yaitu tulis pesan moral, karena tulisan pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi penulis harus wajib melakukan atau menyisipkan teks yang berisi pesan moral untuk pembaca bisa melakukannya pesan moral tersebut. Baik, kita telah menjelaskan apa itu fabel dan legenda. Dan anak-anak semoga apa yang saya jelaskan ini bisa memperkuat pendalaman dalam membuat cerita fabel dan legenda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.